Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Zakira Naswa Fauziah Azhara dari tim pemasaran. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan proposal sponsorship kami pada event Semarang Street Skate yang akan diadakan di PRPP Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 15 Maret 2026. Dimulai dari latar belakang event kami, yaitu skateboarding kini berkembang sebagai olahraga sekaligus gaya hidup Gen Z di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Semarang. Gen Z menyukai pengalaman yang visual, interaktif, dan otentik, terutama dalam olahraga, musik, dan fashion. PRPP dipilih karena memiliki ruang outdoor yang luas dan strategis dengan karakter street urban, sangat ideal untuk menyelenggarakan event skateboard skala nasional dan produksi konten visual. Sementara itu, event skateboard nasional di Jawa Tengah pun masih terbatas. Oleh karena itu, Semarang Street Skate hadir sebagai platform yang mempertemukan komunitas skate lokal dan nasional, sekaligus membuka peluang aktivasi brand yang relevan dengan audiens muda dan urban. Lalu konsep dan tema Semarang Street Skate sendiri menghadirkan skateboarding sebagai olahraga, budaya, dan lifestyle dalam satu platform bertempat di PRPP Semarang karena event ini akan menggabungkan kompetensi skateboard skala nasional, ada sesi free skate, workshop, serta hiburan musik dan konten digital yang menarik bagi Gen Z. Tema Skate the City Represent the Culture menekankan ekspresi diri, kreativitas, dan energi urban yang relevan dengan audiens muda. Event ini tidak hanya menjadi ajang kompetensi, tetapi juga ruang interaksi antara komunitas skate, brand, dan penonton, sekaligus menghasilkan konten visual yang mudah viral di media sosial. Lalu tujuan kami ada untuk komunitas sendiri, yaitu bertujuan menjadi wadah bagi skater lokal dan nasional untuk berkompetensi, berkreasi, dan berjejaring sekaligus mendorong regenerasi skater muda serta inklusivitas dalam komunitas skateboard. Untuk sponsor sendiri, event ini menyediakan peluang bagi brand untuk mendapatkan exposure langsung ke Gen Z, melakukan aktivasi kreatif di venue dan konten digital, serta menggabungkan engagement yang terukur melalui interaksi peserta, penonton, dan konten yang dihasilkan selama event. Pada tim kami sendiri memiliki 7 divisi, yaitu ketua pelaksana, sekretaris, humas, keuangan, perlengkapan, PDD, dan pemasaran. Untuk partner and stakeholder, kami memilih 3, yaitu partner event, stakeholder event, dan volunteer management. Branding strategi kami yaitu menentukan identitas merek seperti menetapkan branding visual dan tone of voice event, termasuk nama acara Semarang Street Skate dengan slogan Skate the City Represent the Culture, serta logo, warna, font, dan tema yang konsisten untuk semua media digital maupun materi fisik. Lalu, kami akan memastikan komunikasi yang konsisten dan kolaborasi dengan influencer, mengelola media dan publikasi, mengatur publikasi event secara terstruktur untuk meningkatkan exposure event dan sponsor, lalu melakukan press release dan media coverage. Lalu untuk konten di media sosial, kami berkolaborasi dengan media sosial lokal dan komunitas skate untuk membagikan konten secara organik dan memanfaatkan hashtag resmi kami yaitu Semarang Street Skate, Skate the City untuk memperluas jangkauan dan engagement. Untuk media dan publikasi kami menggunakan platform digital seperti Instagram Reels, TikTok, dan YouTube untuk after movie. Lalu media partner kami berkolaborasi dengan media komunitas dan lokal untuk memperluas jangkauan promosi dan engagement dengan audiens Gen Z. Untuk
output konten kami target menghasilkan kurang lebih 100 konten konten short yang menarik dan potensial viral untuk meningkatkan awareness event dan sponsor. Untuk strategi digital marketing, menggunakan hashtag, challenge, teaser, dan live streaming selama event untuk mendorong partisipasi audiens, interaksi online, dan engagement sponsor. Pada timeline kami bisa dilihat dalam sponsor, kami menyiapkan acara ini sebelum 3 bulan acara event dimulai. Budget kami sendiri seperti yang tertera di proposal, sebagai rinciannya bisa dibaca. Untuk totalnya kami memperkirakan 160 juta. Untuk paket sponsor yang kami tawarkan ada beberapa level seperti platinum, gold, silver, bronze, dan in-kind sponsor. Untuk in-kind sponsor ini adalah non-finansial atau bersifatnya barter. Jadi sponsor hanya menyediakan produk atau jasa makanan, minuman, atau merchandise sebagai sponsor. Kerjasama sponsor kami antara penyelenggara dan sponsor berupa dukungan finansial maupun non-finansial, in-kind, sesuai paket sponsor yang dipilih termasuk aktivasi brand, penempatan logo, dan keterlibatan dalam kegiatan event. Hak sponsor akan mendapatkan exposure sesuai paket sponsor, logo di media sosial, merchandise, obstacle, booth, dan lain-lain. Mengikuti aktivitas branding, konten digital, dan workshop sesuai kesepakatan. Mendapatkan laporan dokumentasi dan publikasi event setelah pelaksanaan. Pada perubahan perjanjian, segala perubahan kesepakatan kerjasama harus disetujui secara tertulis oleh kedua belah pihak. Kewajiban sponsor membayar kontribusi finansial sesuai paket sponsor tepat waktu, menyediakan produk atau jasa jika menjadi in-kind sponsor sesuai kesepakatan, menyampaikan materi branding, logo, konten, merchandise sebelum tenggat yang ditentukan. Pada pembatalan sponsor harus dilakukan minimal 14 hari sebelum event. Biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan jika pembatalan mendekati tanggal event. Jika pembatalannya dari panitia, dalam kondisi tertentu, panitia berhak membatalkan event dengan pemberitahuan tertulis bahwasannya sponsor akan diberikan pengembalian biaya proporsional atau opsi kerjasama pada event selanjutnya. Selanjutnya, jika terjadi force majeure, jika terjadi keadaan darurat di luar kendali kedua belah pihak, seperti bencana alam, pandemi, dan kejadian luar biasa, kedua belah pihak akan melakukan negosiasi ulang terkait hak dan kewajiban tanpa ada kerugian yang sepihak. Rundown acara kami akan berlangsung selama 2 hari seperti yang ada di proposal rinciannya dari jam 8 hingga jam setengah 7 malam. Lalu masuk pada target audiens kami secara demografis usia 13 hingga 25 tahun, Gen Z dan early millennials. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan minat seimbang pada olahraga ekstrim, berstatus pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Dalam psikografis, gaya hidup aktif, kreatif, dan berani mencoba hal baru, tertarik pada budaya skate, musik, fashion, streetwear, dan komunitas urban. Senang berbagi konten di media sosial, mengikuti tren dan challenge online. Pada geografis, lokasi kami terletak di Semarang, Jawa Tengah. Area jangkauan nasional, kota besar lainnya di Pulau Jawa, melalui promosi digital dan media partner, peserta dan penonton potensial dari komunitas skate lokal maupun nasional. Marketing strategi kami menggunakan unique selling strategi. Semarang Street Skate menghadirkan kompetensi skateboard skala nasional dengan konsep outdoor dan budaya urban, dikombinasikan dengan workshop, musik, dan komunitas skate, sehingga pengalaman event tidak hanya kompetitif, tetapi juga kultural dan interaktif bagi Kinzi. Lalu, key market message, Skate in the City represent the culture. Event ini menekankan ekspresi diri, kreativitas dari komunitas sambil memberikan platform bagi
peserta untuk menunjukkan skill skate dan brand sponsor secara organik kepada audiens muda yang aktif. Lalu key marketing channel, media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan komunitas online skate, media partner dan influencer, offline activation seperti booth, sponsor, merchandise, dan area interaktif di venue untuk pengalaman langsung dengan brand. Kami seperti risk management pun sudah kami pikirkan seperti dari cedera peserta hingga force majeure sudah kami antisipasi jika terjadi. Lalu untuk safety and medical assistance seperti petugas keamanan, penyuluhan keselamatan, tenda berteduh, dan tempat duduk sudah pasti akan tersedia di event kami. Lalu medical assistant akan ada tim medis, ambulan, penyediaan obat dan P3K, dan briefing keamanan medis. Lalu review metode SMART kami dengan goals meningkatkan partisipasi peserta, exposure sponsor yang maksimal, engagement audience Gen Z, dokumentasi dan liputan media yang lengkap. Lalu yang terakhir adalah pengelolaan keamanan dan keselamatan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak dan Ibu. Saya harap Bapak dan Ibu akan menghubungi saya untuk bekerja sama dengan tim kami. Sekian dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.